Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlinda, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan fasilitator Ibu Lanjar Palupi dan pengajar praktik Bapak Antoni. Tujuan pembelajarannya adalah agar dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan keputusan di sekolah masing-masing dan di sekolah lain. Ada 3 orang kepala sekolah yang diwawancarai. Yang pertama adalah Bapak Sutrisno SPD MSI sebagai Kepala SMK Negeri 1 Kayu Agung. Dan Bapak Muhammad Mambora SPD MPD, Kepala SMK N1 Semende Darat Laut. Serta Bapak Imron MPD, Kepala SMA Negeri 1 Mesuji. Berikut hasil wawancaranya. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak Linda. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Ini Pak, pertama saya berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Pak untuk kita berbincang-bincang. Jadi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait pengambilan keputusan Pak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal ini berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kalau boleh tahu Pak, berapa lama Pak sudah menjabat sebagai kepala sekolah? Berapa lama ya? Kayaknya udah 14 tahun lalu. 14 tahun lebih ya? Sudah lama sekali ya Pak? Lumayan lama. Berarti Bapak sudah banyak sekali pengalaman terkait dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Pengalaman nggak dikasih ya karena. Nah jadi kali ini Pak kita akan membicarakan tentang tadi sudah saya sampaikan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti mungkin akan dihadapkan dengan 2 hal yang mungkin sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu dalam kasus-kasus tertentu gitu Pak ya. Kalau seandainya kasus itu memiliki nilai benar dengan benar, berarti itu termasuk dilema etika. Kalau dia benar lawan salah, berarti itu termasuk dugaan moral. Jadi Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan alur tugas kami ini. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimanakah cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dugaan moral Pak? Yang saya lakukan selama ini itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu ya terhadap kasus yang terjadi melalui mendengarkan berita ataupun kabar dari pihak-pihak terkait dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut seperti apa yang intinya jika sesuatu itu salah ya maka saya akan melakukan proses dan jalan. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar ya maka saya akan coba musyawarahkan. Intinya memproses dulu Pak ya kebenaran dari kasus itu supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Betul. Baik Pak, selanjutnya Pak, bagaimanakah Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang terdapat 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Yang saya lakukan sebenarnya saya coba berdiskusi dan musyawarah kepada semua guru dan warga sekolah. Baik, berarti menurut Bapak selama ini Bapak menjalin diskusi atau komunikasi dengan semua warga sekolah.
Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini Pak, dalam keputusan itu? Langkah yang saya ambil itu yang pertama tentunya saya akan mengecek dulu ya, cek dulu permasalahannya, dan menentukan pihak mana saja yang ada kaitannya, dengan diskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, ya kemudian kita membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan tentang tugas saya secara pribadi ya, maka saya akan coba putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Berarti keputusan yang diambil itu mempertimbangkan juga aturan-aturan yang berlaku yang ada. Ya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dari pengalaman yang saya pernah alami, hal-hal yang paling efektif ya diskusi dengan pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, itu dari hati ke hati tentunya ya, supaya kita memudahkan dalam mengambil keputusan. Intinya tetap menjadi komunikasi dan melalui diskusi Pak ya? Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangannya kalau kita diharapkan harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan ada pihak-pihak tertentu. Jadi setelah kadang kita terkadang merasa sangat sulit sekali. Menjadi dilema Pak ya, kalau sudah berhubungan dengan perasaan itu Pak ya. Betul. Dilema. Di satu sisi Bapak mungkin akan menegakkan aturan gitu Pak ya, namun di satu sisi merasa kasihan. Betul. Ya. Lanjut Pak, apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut langsung diselesaikan di tempat atau akan menyusun waktu dalam menyelesaikannya, baik itu atau prosedurnya seperti yang apa yang Bapak jalankan? Ya tergantung sih Bu Marinda, tergantung ya seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin tentunya ya. Ya jika memang memerlukan waktu dan juga pihak-pihak lain yang terlibat ya, maka saya akan coba membuat jadwal atau alokasi waktu yang khusus untuk menyelesaikan masalah. Berarti Bapak ingin lihat dulu pengaruhnya jangka pendek atau jangka panjang, dan juga apakah mendesak atau tidak itu ya, keputusan yang diperlukan itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah Pak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada. Jadi saya lebih suka sih tentunya tetap melibatkan atau tidak meninggalkan semua dewan guru sesuatu ya, tentunya terkait tentang persoalan sekolah masalah tersebut. Jadi tetap melibatkan dewan guru dan pihak-pihak yang terkait Pak ya, supaya keputusan diambil tepat gitu Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa Pak yang kira-kira Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi yang bisa saya petik pada intinya tidak ada semua permasalahan atau persoalan itu tidak bisa kita carikan jalan keluar atau kita selesaikan. Pada intinya yang penting kita mau berkomunikasi, mau berdiskusi, mau duduk bareng, bermusyawarah. Saya meyakini pasti seberat apapun permasalahan itu akan kita bisa cari jalan keluar yang terbaik. Baik Pak, terima kasih. Saya sepakat sekali dengan apa yang Bapak sampaikan barusan tadi gitu Pak. Jadi dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam mengambil keputusan itu perlu menjalin komunikasi dengan berdiskusi dengan semua warga suara dan pihak-pihak yang terlibat gitu Pak ya. Dan kemudian saya juga dapat menarik juga dari apa yang Bapak sampaikan bahwasanya sebelum mengambil keputusan perlu memikirkan dulu efeknya jangka pendek ataupun jangka panjang, dan kemudian apakah itu keputusan yang perlu ditentukan dulu, apakah perlu diambil keputusan secara mendesak
atau perlu nanti gitu, sehingga bisa dihasilkan keputusan yang lebih tepat gitu, Ya, ya. benar sekali. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang hari ini. Semoga masukan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat kami implementasikan dalam pengambilan keputusan nanti. Ya, sama-sama. Pokoknya intinya kalaupun ada yang baik dan pengalaman yang saya pernah alami, silakan untuk dipakai, dan kalaupun ada yang jelek dan kurang baik, silakan untuk dibuang. Ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mambora. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sudah lama tidak bertemu Pak. Ya. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Gitu Pak, hari ini saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Bapak telah bersedia meluangkan waktu Bapak untuk berbincang-bincang bersama saya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi begini Pak, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak itu terkait pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan. Oh iya, silakan. Terkait dengan Bapak sebagai pemimpin Pak. Ngomong-ngomong Pak, Bapak sekarang bertugas di sekolah mana Pak? Alhamdulillah untuk saat ini saya masih diberi tugas sebagai pimpinan di salah satu sekolah SMK Negeri 5 Inim, lebih tepatnya di SMK Negeri 1 Semende Darat Laut. SMK Negeri 1 Semende Darat Laut. Betul sekali. Itu di Kabupaten Muara Enim. Muara Enim Pak. Berarti antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komering ini, setahu saya memiliki budaya yang cukup unik Pak ya. Sehingga mungkin selama Bapak di sana mengalami sedikit beberapa permasalahan yang mungkin itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul sekali. Ada yang mengandung nilai benar dengan benar ataupun mungkin benar dengan salah. Betul sekali. Betul, Pak. Nah, oleh karena itu Pak, mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait dengan bagaimana Bapak selama menjadi menjadi pemimpin, Iya. mengambil keputusan tersebut. Ya, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama gitu Pak ya, bagaimanakah cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu Ya. dan menentukan apakah itu termasuk dilema etika ataupun itu termasuk dilema moral Pak? Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah saya temukan di tempat saya bertugas, yang pertama itu saya itu melakukan pengamatan terlebih dahulu. Jadi kasus itu kita amati, setelah itu baru kita mendengarkan baik itu berita apa kabar dari pihak yang terkait. Nah, setelah mendengarkan baru kita mengecek kebenaran kasus tersebut. Kasus yang ada itu kita cek apakah benar atau tidak. Jadi pada intinya salah sesuatu itu itu salah, maka saya akan melakukan project itu sebetulnya yang mana yang benar dan mana yang salah nanti ketahuan. Di situ akan bisa kita lakukan dengan cara musyawarah Ibu. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan secara singkat bahwasanya untuk mengidentifikasi itu termasuk dilema etika ataupun itu moral, Bapak akan mengidentifikasi, memproses dulu Bu Pak ya, kebenarannya seperti apa. Kemudian setelah itu Bapak akan mengamati dan memusyawarahkan sebelum mengambil keputusan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara saya mengambil keputusan di mana di sekolah itu tentunya ada warga sekolah, terutama dewan guru. Nah di situ saya akan melakukan berdiskusi dengan dewan guru yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan tentang masalah kasus-kasus yang kita temukan di sekolah tersebut. Jadi intinya berdiskusi dengan dewan guru di sekolah. Oke, berarti ketika menemukan kasus yang sama-sama benar tadi Pak ya, Iya. Bapak akan mengajak diskusi dengan semua warga sekolah yang ada. Betul. Gitu Pak ya, untuk membicarakan kasus yang terjadi tersebut. Iya betul. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama mengecek permasalahan yang ada itu kita cek di mana kita akan dapat menentukan pihak mana saja yang berkaitan. Setelah mengecek tersebut baru kita mendiskusikan dengan dewan guru. Nah, jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum di sini yang jelas mengambil keputusan. Jika itu tugas saya pribadi, maka saya akan bikin keputusan sendiri yang mana tetap mempertimbangkan baik buruk sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak itu ingin mengidentifikasi itu permasalahan juga itu terkait dengan kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum gitu Pak ya, sehingga Bapak bisa mengambil keputusan. Jika itu kepentingan pribadi itu untuk yang mengambil keputusan adalah Bapak itu sendiri. Baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya anggap efektif yaitu dengan cara berdiskusi dengan pihak bermasalahan. Jadi pihak-pihak yang bermasalah itu kita ajak berdiskusi dengan cara berhati-hati, yang mana untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan itu sebelum kita ambil, kita diskusikan secara berhati-hati sehingga didapatlah keputusan untuk menyelesaikan kasus yang ada tersebut, begitu Ibu. Jadi mungkin diskusi yang Bapak maksud adalah diskusi dengan komunikasi yang efektif gitu Pak ya. Betul sekali. Sehingga keputusan yang diambil juga lebih tepat gitu Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja sih Pak selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Kalau masalah tantangan, di sini ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Jadi itu tantangannya adalah ketika saya ingin mengambil keputusan yang sangat sulit karena adanya rasa kasihan terhadap mereka yang punya masalah, sehingga kita mengambil keputusan itu kadang agak sulit. Itulah menjadi tantangannya, adanya rasa kasihan. Baik, bisa saya dapat ambil dari yang Bapak sampaikan, tantangan bagi Bapak itu ketika Bapak menemukan kasus di mana kasus ini adalah memiliki paradigma keadilan dengan rasa kasihan gitu Pak ya. Jadi untuk mengambil keputusan tadi sedikit bukan menjadi tantangan bagi Bapak. Oke Pak. Selanjutnya Pak, apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut Pak langsung diselesaikan di tempat atau akan menyusun waktu dalam menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan masalah itu kita tergantung seberapa mendesak terhadap lembaga yang saya pimpin. Jadi mana yang lebih urgen, mana yang lebih mendesak, itu yang kita dahulukan. Nah, jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus untuk menyelesaikan masalah. Seandainya pada saat itu bisa kita ambil keputusan, maka saat itu juga kita ambil keputusan. Tetapi jika ada ada waktu, maka saya akan menyediakan atau menyiapkan alokasi khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus yang tengah dihadapi, begitu ya. Jadi tergantung dengan kepentingan ada urgennya Pak ya. Betul. Dari kasus tersebut seperti Betul apa? sekali. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam proses dilema etika itu Pak? Tentu ada yang mempermudah atau yang membantu saya untuk mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Di sini kita kan
yang namanya warga sekolah itu kan ada yang namanya Dewan Guru. Nah, jadi di sini saya sebagai pimpinan tentunya berkolaborasi dengan Dewan Guru untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan yang ada di sekolah. Jadi saya di sini adalah melibatkan atau berkolaborasi dengan Dewan Guru yang ada di sekolah. Jadi Dewan Guru dan mungkin juga warga sekolah yang lain juga kali Betul Pak ya. sekali. Itu sangat membantu dalam Bapak mengambil keputusan. Iya, itu yang mempermudah. Kolaborasinya itu memang penting Pak ya. Betul sekali. Untuk pertanyaan terakhirnya Pak ya, dari apa yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang ada? Di dalam mengambil keputusan yang telah saya lakukan tentu ada pelajaran yang dapat dipetik bahwa setiap permasalahan atau persoalan itu ada jalan keluar atau ada solusinya, yang mana solusi atau jalan keluar yang diambil yang dilakukan yaitu dengan cara berdiskusi. Nah, jadi dengan cara diskusi inilah sehingga kita dapat mencari solusi atau mendapatkan jalan keluar terhadap masalah atau kasus yang telah kita hadapi dengan aturan-aturan yang berlaku dan mempertimbangkan baik buruk terhadap keputusan yang kita ambil tersebut. Begitu Ibu. Baik Pak, Masya Allah, terima kasih Pak atas perbincangan kita hari ini. Ya. Dari perbincangan kita hari ini saya mendapatkan banyak tambahan wawasan Pak. Alhamdulillah. Dan juga menginspirasi saya terkait bagaimana Bapak mengambil keputusan tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan juga beri kepada saya. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Jadi Pak, sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak. Saya ini guru dari SMK Negeri 1 Bayagung. Oh iya. Saya Marinda, saya ini TGP angkatan 11. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak kepada saya untuk ngobrol bincang-bincang Pak terkait tugas saya dalam kegiatan guru penggerak ini. Iya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak. Sebagai Bapak kepala sekolah, tidak tahu sebagai pemimpin. Bapak sekarang bertugas di sekolah mana Pak? Kalau saya tugasnya itu di SMA Negeri 1 di Suci. Alhamdulillah. Itu kalau data dari kasus nilai kebajikan ya. Iya betul. Murah. Nah, kita akan berbincang masalah itu Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan terkait pengambilan keputusan baik tentang dilema etika ataupun butuh moral. Ini kita sifatnya diskusi aja. Iya Pak, iya. Silakan Bu, silakan. Ya baik Pak. Jadi ini pertanyaan yang akan saya ajukan ini ada beberapa Pak. Jadi pertanyaan pertama itu Pak ya. Iya. Bagaimanakah cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuh moral selama ini Pak? Kalau untuk dilema etika bukan moral, biasanya kalau yang terjadi di SMA Negeri 1 ini, hal pertama itu kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi apa masalahnya, yang kita dengarkan beberapa pendapat atau saran dari kawan-kawan yang ada di sini terkait daripada kebenaran terhadap masalah itu sesungguhnya. Jadi apakah masalah itu benar-benar termasuk ke dalam dua kebajikan moral tadi? Kemudian kita harus bermusyawarah dengan rekan-rekan yang ada di sini. Oke, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi saya bisa mengambil bahwasanya untuk Bapak mengidentifikasi apakah itu kasusnya merupakan dilema etika atau bukan moral, pertama Bapak akan mengidentifikasinya dulu, baik kemudian mengecek kebenarannya, kemudian Bapak akan melakukan musyawarah juga dengan
rekan-rekan untuk memutuskan apakah ini adalah dilema etika ataupun dilema moral. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya, silakan. bagaimanakah Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah selama ini, terutama pada kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya. Kalau sama-sama benar itu dilema etika ya. Iya Bu Pak, kalau sama-sama benar itu dilema etika, kalau kebijakan moral itu antara benar dengan salah. Benar dan salah. Nah, untuk kedua hal ini kita harus berdiskusi atau bermusyawarah terlebih dahulu dengan guru-guru yang ada di lingkungan. Ya. Atau nanti kalau seandainya bila perlu kita ajak komite. Oke, untuk sekolah Pak ya. Menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi untuk memecahkan masalah tadi, Bapak akan mengadakan diskusi Iya. dengan warga sekolah, Pak ya, dan juga melibatkan komite sekolah. Oke, luar biasa, Pak. Lanjutnya, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan, Pak, selama ini terkait Bapak mengambil keputusan tadi, Pak? Kalau mengenai langkah pengambilan keputusan, yang jelas setelah adanya diskusi kita harus tidak boleh mengedepankan egois. Tidak boleh mengedepankan ego, Pak ya? Tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi. Jadi kita harus mempertimbangkan baik dan buruknya masalah yang terjadi, baik itu yang menyangkut etika maupun bukan moral. Oke. Jadi keputusan apapun yang diambil itu tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau ego, Pak ya. Jadi harus lihat untuk kepentingan umumnya. Iya. Baik Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bapak efektif? Yang jelas kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan tersebut. Tidak boleh gegabah, harus berhati-hati, berimbang dalam memutuskan apa yang terbaik daripada penyelesaian masalah tersebut. Jadi keputusan itu harus dipikirkan terlebih dahulu Pak ya, Iya. Dengan diambil dengan hati-hati agar dia dan bijaksana agar keputusannya tepat gitu Pak ya. Iya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, tantangan apa Pak yang menurut Bapak pernah Bapak alami gitu dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangan itu terkadang kita sebagai seorang insan ya, seorang manusia yang punya hati nurani, kita terbawa emosi, kasihan dengan anak kita yang bermasalah, sehingga itu berpengaruh terhadap hasil keputusan apa yang akan kita buat. Jadi kalau seandainya Bapak merasa ada suatu masalah, kemudian Bapak harus memutuskan ketika berhadapan dengan kebenaran dengan rasa kasihan. Itu ada di samping. Ya, mau tak mau tapi harus memutuskan gitu Pak ya. Jadi butuh keputusan yang bijaksana sekali di situ Pak ya. Memang banyak dari beberapa wawancara kami memang rasa kasihan ini Pak menjadi dilema dalam mengambil keputusan gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut Pak, Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu kejadian atau Bapak membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya? Biasanya tingkat permasalahan itu ada yang susah, ada yang mudah. Jadi kita harus pandai-pandai memilah, mengambil keputusan itu sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing. Tingkat kerugiannya Pak ya? Iya. Okay. Jadi kita harus mempertimbangkan waktu yang tepat, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga masalah itu benar-benar dapat diselesaikan dengan baik. Ya, baik. Jadi sebelum mengambil keputusan, Bapak akan melihat dulu nih
apakah Iya. permasalahan ini butuh keputusan segera ataupun butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mengambil keputusannya. Iya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada faktor-faktor atau seseorang nih yang bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang terjadi? Biasanya kalau permasalahan itu terjadi di sekolah, orang-orang yang sering membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak lain daripada guru-guru, rekan guru ya. baik itu guru agama atau guru semuanya dapat Semuanya. berkolaborasi untuk dapat menyelesaikan masalah. Berarti semua yang Semua ada di, sekolah, elemen. di warga sekolah, elemen yang ada di sekolah itu Pak ya membantu Semua. Bapak dalam mengambil keputusan. Iya. Luar biasa sekali Pak. Bahkan tadi Bapak menyebutkan ada komite sekolah Pak ya, Iya. ini juga bisa dilibatkan. Bisa dilibatkan apabila masalah itu lebih jauh. Misalnya melibatkan Berhubungan dengan masyarakat mungkin Pak ya. Lanjut Pak, pertanyaan terakhir ini mungkin Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan terkait dilema etika Pak? Yang jelas, pembelajaran yang dapat kita ambil dari hal-hal yang terjadi, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, ini menambah kedewasaan kita sehingga ke depannya nanti kita dapat lebih tepat atau lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan anak-anak kita. Biasa kalau di daerah Mesuji ini anak-anak itu tingkat kenakalannya itu agak lebih tinggi dibanding dengan anak-anak di daerah lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita harus lebih waspada atau lebih Lebih bijaksana. tingkatkan lagi kebijaksanaan kita agar anak-anak yang lainnya itu bisa lebih menekan tingkat kenakalan remaja mereka. Baik Pak, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi yang dapat kita pelajari dari kegiatan dilema etika dalam pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah adalah kita perlu meningkatkan cara berpikir kita agar lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan yang terjadi sehingga tingkat kasus-kasus yang terjadi itu dapat ditekan gitu Pak ya. Alhamdulillah Pak. Sudah selesai pertanyaan yang akan saya ajukan tadi. Ya. Saya mengucapkan terima kasih atas Bapak tadi telah berbagi pengalaman kepada saya terkait Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin berbasiskan nilai-nilai kebajikan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah berkunjung ke tempat saya yang terpencil ini. Mudah-mudahan dapat mendapat kita lebih segera. Amin. Salam bergerak Pak. Bergerak, Menggerakkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.